Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ria Agustina LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen siswap, serta rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri moderator dari kelompok 1, Aldi Putra Tegar. Lalu ada anggota kelompok saya, yaitu 1, Umi Azizah, 2, Siti Nur Aziza, 3, Muhammad Rafi, 4, Dwi Oktaria Sakinah, 5, Ismi Oktavia Kartika Pradana, 6, Aisyah Zahara, dan 7, Septriani Arimbi Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan dan memaparkan sedikit materi mengenai perkembangan infak sedekah di Indonesia dan manajemen wakaf. Baik, tanpa membuang waktu terlalu lama, langsung saja kita menuju ke materi pembahasan. 110 akan menjelaskan materi yang pertama, perkembangan infak sedekah di Indonesia. Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti jujur atau benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-material. Infak dan sedekah salah satu bentuk amal ibadah yang di dalamnya sangat berperan penting dalam menciptakan suatu untuk kesejahteraan umat muslim, untuk menjalin persaudaraan selalu dan tidak hanya untuk mewujudkan rasa toleransi yang tinggi dalam berkehidupan masyarakat. Tujuan yang paling penting dalam berinfak dan sedekah adalah untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, dan niscaya jika kita melakukan hal tersebut dapat menghapus dosa kita dan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan atau persaudaraan dan hubungan sosial bagi sesama manusia. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nur Aziza. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudari Ismi. Dalam berinfak pastinya ada ketentuannya, dan berikut ini adalah syarat-syarat barang yang boleh diinfakkan, yakni barang yang akan diinfakkan jelas terlihat wujudnya. Barang yang dihibahkan merupakan barang yang memiliki nilai atau harga. Barang yang dihibahkan ialah barang milik orang yang memberi hibah dan berpindah status kepemilikan kepada penerimanya hibah. Sedangkan di dalam sedekah juga ada ketentuan dalam memberikan sedekah. Orang yang memberikan sedekah harus sehat akalnya dan tidak diwakili orang lain. Dan orang yang dapat menerima sedekah ialah orang yang benar-benar memerlukan karena kondisinya yang tidak mampu. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia kini sudah mengalami perkembangan yang sangat baik dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sejak infak dan sedekah telah masuk di Indonesia, hal tersebut langsung dilaksanakan atau dipraktikkan. Kemudian zakat berkembang di Indonesia sebagai salah satu peranata sosial dalam bentuk keagamaan yang sangat penting dan juga harus dilaksanakan oleh umat muslim. Di Indonesia yang sekarang ini, yang sudah sangat berkembang ini, zakat di tangan masyarakat sipil yang awalnya ke arah amal sosial telah berubah menjadi ke arah pembangunan ekonomi. Materi yang kedua yaitu manajemen wakaf. Pengertian wakaf dan manajemen wakaf. Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab al-waq yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah al-hubus atau jamaknya al-habas, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti. Arti kata kerja ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda yaitu objek tindakan mewakafkan. Manajemen berasal dari kata manage yang artinya kontrol, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah mengendalikan, menangani atau mengelola. Jadi manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam melibatkan fungsi-fungsi utama manajemen. Prinsip-prinsip manajemen wakaf.
Prinsip-prinsip manajemen wakaf dalam Islam merupakan prinsip yang bersifat universal dan dapat berlaku bagi semua golongan masyarakat di seluruh dunia. Prinsip ini digali dari Al-Quran dan hadis. Dalam teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, yaitu mengatur bagaimana seharusnya individu berlaku, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Untuk mendapatkan wakaf produktif, maka nazir harus mengerti prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, tahap fungsi manajemen, yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua, manajemen fundraising atau penyusunan strategi dalam rencana produktif. Yang ketiga, manajemen pengembangan. Manajemen pengembangan digunakan untuk menekan resiko tidak berkembangnya wakaf produktif dan dapat mengurangi resiko terbengkalainya wakaf serta menekan resiko bisnis. Yang keempat, manajemen pemanfaatan, yaitu kebebasan dalam bertindak berdasarkan nilai-nilai agama untuk mendapatkan manfaat. Dan yang terakhir, kelima, manajemen pelaporan merupakan kegiatan pelaporan dari beberapa kegiatan transaksi perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari fungsi manajemen wakaf. Yang ketiga, pelaksanaan. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan proses manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen. Sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan. Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan, atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam paling tidak terbagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua, dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Adapun fungsi manajemen wakaf. Manajemen wakaf menempati posisi paling penting dalam dunia perwakapan. Karena yang menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Dalam wakaf, manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf, ada beberapa fungsi manajemen bagi setiap perusahaan agar dapat berjalan dengan baik, yaitu planning, organizing, accounting, controlling adalah komponen-komponen penting tersebut. Untuk lebih jelas dipaparkan di bawah fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Ahzab ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam manajemen wakaf, lembaga wakaf pengorganisasian berfungsi
merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian menentukan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazir, penyeleksi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penetapan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf. Yang selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan wakaf. Dalam manajemen pengelolaan wakaf terdapat 3 mekanisme tata kelola wakaf, yaitu yang pertama menghimpun harta wakaf. Mekanisme pengelolaan yang paling utama yaitu menghimpun, yang sering dikelola sebagai fundraising. Fundraising adalah konsep tentang kegiatan menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Yang kedua yaitu memproduktifkan harta wakaf. Memproduktifkan dan mengembangkan harta wakaf adalah suatu hal yang penting agar harta tersebut tidak habis. Memproduktifkan harta wakaf dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kategorisasi tanah wakaf produktif, strategis, dan jenis-jenis usaha yang dianggap cocok dengan jenis lokasi tanah tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyalurkan harta wakaf. Aspek penyaluran hasil wakaf dilakukan untuk masyarakat yang memerlukan atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat. Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil wakaf secara umum ditunjukkan kepada ma'uqud al-lai atau penerima wakaf yang terdapat sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meski demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sampai di sini pemaparan dan penjelasan materi dari kelompok 1 mengenai perkembangan infak sedekah di Indonesia dan manajemen wakaf. Dapat kita simpulkan bahwa perkembangan infak sedekah dan manajemen wakaf sendiri di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dalam kurun waktu yang terbilang lama. Nah, mungkin itu saja, kami cukupkan sampai di sini penjelasan materi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.